Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kelompok kami membahas tentang psikologi Islam perspektif Malik Badri. Ya, kami mengambil jurnal psikologi Islam. Ini penelitian karya Pak Zaharudin, ya, Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah. Nah, perkembangan ilmu psikologi itu sebenarnya menunjukkan kemajuan yang pesat. Nah, apa yang mengawalinya? Awalnya ketika terjadi perkembangan ilmu pengetahuan, ada sedikit kekecewaan karena ada pengotak-ngotakan antara sains dan agama. Nah, karena kekecewaan itulah hadirlah Islamisasi ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, yang pernah kita bahas, ya. Nah, ada dua alasan yang mendorong ilmuwan muslim kenapa melaksanakan islamisasi sains. Yang pertama, karena pengotak-ngotakan tadi. Nah, jadi pengotak-ngotakan antara sains dan agama itu mengakibatkan nilai moral dan etika itu menjadi ditinggalkan. Nah, apa efeknya nanti? Terjadilah kerawanan sosial dan psikologi. Kemudian penyebab yang kedua, kenapa ilmuwan muslim ingin melaksanakan islamisasi sains adalah karena ilmuwan muslim ingin melihat kembalinya kejayaan Islam, kembalinya kejayaan ilmuwan muslim itu sendiri. Nah, ternyata kemajuan tadi itu juga mendorong kemajuan perkembangan psikologi Islam semakin pesat karena kemajuan ilmu pengetahuan tadi. Kenapa kira-kira dibutuhkan psikologi Islam? Karena ketidakpuasan terhadap konsep psikologi konvensional yang selama ini ada. Konvensional sendiri itu juga dia berubah-ubah, ya. Jadi ketika muncul mazhab, ada 4 mazhab yang terkenal itu. Pertama muncul mazhab psikoanalisa. Nah, karena ternyata kecewa terhadap nilai-nilai mazhab tersebut, muncul lagi namanya mazhab behaviorisme, kemudian digantikan lagi oleh humanias, dan yang terakhir transpersonal. Nah, kemudian apa permasalahan yang terjadi dalam perkembangan psikologi Islam itu? Ternyata perkembangan psikologi Islam masih dalam proses yang tidak mudah. Kenapa? Karena belum ada kesepakatan mengenai pendekatan dalam merumuskan teori psikologi Islam itu sendiri. Nah, karena itulah peneliti ini tertarik untuk mengkaji pandangan salah satu tokoh, yang mana dia di sini mengambil tokoh tersebut bernama Pak Malik Badri sebagai pelopor, salah satu pelopor perkembangan psikologi Islam. Jadi karena masalah-masalah yang saya sampaikan tadi, makanya peneliti ini ingin mengambil cara berpikir atau pendekatan Pak Malik Badri tadi, ya. Mungkin itu, ya. Metode penelitian. Kajian ini merupakan jenis penelitian pustaka. Kajian ini memfokuskan untuk menemukan pendekatan psikologi Islam perspektif Malik Badri. Prosedur pelaksanaan penelitian ini diawali dengan mengumpulkan karya-karya Malik Badri mengenai psikologi Islam. Apa aja karya-karya Malik Badri yang dikumpulkan oleh peneliti ini? Referensi-referensi yang digunakan pada kajian penelitian ini adalah: pertama, Dilema Psikologi karya Malik Badri. Kedua, Tafakur Perspektif Psikologi Islam karya Malik Badri. Ketiga, beberapa artikel jurnal yang ditulis oleh Malik Badri. Dan yang terakhir adalah karya-karya sekunder lainnya yang membahas tentang pendapat Malik Badri. Selanjutnya, setelah mengkaji referensi mengenai konsep psikologi Islam, peneliti memberi kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah. Sumber kajian ini berasal dari karya-karya Malik Badri. Dalam menganalisis kajian telaah ini, peneliti menggunakan analisis isi. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti yaitu Zaharudin. Jadi beliau melakukan analisa terhadap sebuah karya yang judulnya Tafakur Perspektif Psikologi Islam. Jadi dari
telaah terhadap hasil karya itu dengan melakukan pendekatan analisa, pendekatan psikologi menurut teori Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, yaitu ada 3 pendekatan ya. Yang pertama pendekatan skriptualis ya, pendekatan melalui wahyu berupa teks Al-Qur'an maupun hadis. Kemudian pendekatan filosofis ya, yaitu pendekatan dengan menggunakan akal ya, didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif, yang mana proses berpikir ini dilakukan secara sistemik, radikal atau mendalam, dan universal. Nah, proses pendekatan dengan menggunakan akal ini seharusnya itu tidak bertentangan dengan nas ya, tidak bertentangan dengan nas. Kenapa? Karena akal yang sehat juga merupakan pemberian dari Allah atau datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara pertentangan atau ketidaksesuaian yang terjadi itu diakibatkan oleh ketidakmampuan akal dalam menjangkau atau menangkap pesan esensi dari sebuah nas. Kemudian pendekatan ketiga yang dilakukan adalah pendekatan tasawufi atau intuisi, yaitu dengan menajamkan struktur kolbu dengan penyucian diri, sehingga terbukalah tabir penghalang ilmu dengan jiwa. Nah, di sini dari hasil karya Malik Badri dengan judul Tafakur Perspektif Psikologi Islam, ada teori-teori yang dikutip oleh penulis dengan acuan 3 pendekatan itu tadi. Nah, ditemukanlah pendekatan filosofis ya, pendekatan filosofis yang isinya adalah di dalam buku ini saya memaparkan penemuan-penemuan penting dalam bidang psikologi modern yang membuktikan nilai dan pentingnya pikiran dan meditasi dalam membentuk dasar-dasar kognitif dan emosional, mengarahkan perilaku dan keinginan, menciptakan kebiasaan, mengobati kegoncangan serta memantapkan kehidupan jiwa dan spiritualisme. Di situ terlihat bahwa Malik Badri merumuskan teori itu berdasarkan pendekatan yang cara berpikirnya sistemik, mendalam, dan terstruktur seperti itu. Kemudian ditemukan juga oleh penulis bahwa Malik Badri melakukan pendekatan skriptualis, yaitu mengambil teks berupa nas ayat suci Al-Quran, seperti mengutip Quran surat Al-Baqarah ayat 164 ya, kemudian mengutip pula surat Asy-Syura ayat 11, kemudian mengutip pula Al-Quran surat Al-An'am ayat 103, di mana ketika kita mengutip nas atau ayat Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, karena Allah yang menciptakan manusia, Allah pula yang menciptakan hukum psikologisnya, seperti itu. Kemudian pendekatan ketiga yang ditemukan dari hasil karya Malik Badri oleh penulis ini adalah pendekatan tasawufi. Jadi pendekatan filosofis yang ditemukan dari hasil karya Malik Badri, yaitu dengan terlihat dari sarannya terhadap cara menangani suatu masalah, yaitu dengan cara menyarankan untuk melakukan terapi memberikan perasaan ketenangan, kenyamanan, ketentraman jiwa. Nah, seperti itu. Jadi 3 pendekatan ini ditemukan dalam hasil karya Malik Badri. Yang pertama pendekatan skriptualis, yang kedua filosofis, yang ketiga tasawufi. Selanjutnya adalah kesimpulan dari jurnal yang kami bahas tadi. Itu adalah dalam kajian penelitian ini terdapat 3 kesimpulan bahwa pendekatan dalam pengembangan psikologi Islam dalam perspektif Malik Badri menggunakan kombinasi pendekatan antara skriptualis, filosofis, dan tasawuf atau sufistik.
dalam artian bahwa Malik Badri menggunakan pendekatan perumusan teori psikologi Islam bersumber dari kajian terhadap Al-Quran dan hadis atau skriptualis, bersumber dari kajian spekulatif yang bersifat empiris dan hasil kajian pemikiran, dan bersumber dari pemahaman dan penghayatan kasus-kasus atau tema-tema psikologi serta dalam prakteknya secara langsung. Selain itu, metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode pragmatis dan idealistik, dalam artian bahwa Malik Badri melakukan adopsi teori barat dan juga mengkaji teori dari sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, demikianlah diskusi kami pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.